Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha menyaksikan, yang menguasai kejadian apapun termasuk pertemuan kali ini pasti terjadi atas izinnya. Semoga tidak hanya izin Allah tapi juga keridhaan Allah. Jadi ridho Allah itu benar-benar puncaknya cita-cita kita. Alhamdulillah dalam bincang-bincang Ramadan kali ini bisa berbincang dengan sahabat dari jauh tapi jadi dekat nih ya dengan teknologi, yaitu Mas Tantowi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa, kumaha damang Aa? Alhamdulillah, saya Raden. Alhamdulillah. Ini pertemuan keberapa kita nih ya? Waduh, Di sana di Auckland. kalau lewat teknologi baru sekali ini. Tapi kalau jumpa langsung udah 2 kali kan Aa ke Auckland ya. Di Auckland ini ya. Ya, Para pemirsa, beliau diamanati sebagai duta besar yang berkuasa penuh ya, begitu? Tapi tidak sewenang-wenang. Baik, Pak Tantoni, jadi sudah berapa lama di Auckland ini? Di NZ ini, New Zealand ini? Alhamdulillah, April ini sudah tepat 3 tahun. Nah, masa tugas duta besar itu 3 tahun, tapi rata-rata karena proses administrasi, penyiapan pengganti dan selanjutnya itu rata-rata itu duta besar itu sampai dengan 4 tahun. Jadi insya Allah saya akan sampai di sini ya paling tidak itu sampai dengan akhir 2020 ini. Paling tidak. Tapi kalau misalnya ada kebijakan lain dari Menteri Luar Negeri, bisa saja diperpanjang 1 atau 2 tahun lagi. Insya Allah. Ya insya Allah. Pernah terpikir jadi duta besar begini sebelumnya? Nah ini dia nih, saya itu tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Apa yang saya cita-citakan itu, alhamdulillah, itu kejadian. Jadi saya waktu SD itu, cita-cita saya itu punya 2. Dan itu sungguh berbeda dari teman-teman saya sebaya yang lainnya. Cita-cita saya yang pertama, saya ingin menjadi orang terkenal. Dan kedua, saya ingin tinggal di luar negeri. Entah bagaimana caranya, rasanya tidak ada yang percaya dengan cita-cita saya tersebut. Bagaimana seorang anak yang tinggal di Palembang, ya, anak orang biasa-biasa saja, bermimpi menjadi orang terkenal dan tinggal di luar negeri pula. Nah, yang mendasari saya ini sederhana. Sebenarnya saya melihat banyak sekali tokoh-tokoh seniman-seniman itu terkenal, kok mudah ya hidupnya dengan menjadi terkenal. Nah, kemudian zaman kita kecil dulu itu kan TV cuma 1, TVRI. Suka nayangin film-film seri seperti Little House on the Prairie, ya, itu film-film seperti itu. Ada keinginan yang sangat kuat, wah saya harus tinggal di negeri seperti ini. Alhamdulillah, berkat kerja keras, doa teman-teman, dan yang lebih penting lagi adalah doa dari kedua orang tua saya yang tidak putus-putus. Alhamdulillah, dua-duanya tercapai, dikenal oleh masyarakat, dan sekarang tinggal di luar negeri, bukan lagi sekedar tinggal, tapi menjadi kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Masya Allah, Alhamdulillah, memang Allah tahu setiap yang ada di dalam hati, setiap cita-cita hambanya, dan boleh jadi memang diilhamkan oleh Allah tuh waktu kita kecil, supaya punya cita-cita yang memang sudah direncanakan Allah bakal terjadi. Benar. Tinggal sekarang, kalau boleh anjurkan 2 kan cita-cita itu udah tercapai. Boleh saya anjurkan cita-cita yang lain? Boleh. Yaitu cita-cita menjadi orang yang terkenal di penduduk langit. Ini di kalangan para, dan cita-cita keluar dunia menjadi ahli sorga. Aduh, itu paling top. Aduh, jadi terkenal dunia akhirat. Iya, benar. Karena terkenal di dunia cuman gini-gini aja ya kan. Jadi kemana-mana dipotret. Tetapi kalau terkenal di penduduk langit, di para malaikat, berarti kita orang spesial betulan.
Amin. Dan kalau kita keluar dari dunia menjadi ahli sorga, itu sudah indah betulan, betul? Tidak ada tandingannya. Itu tuh, kalau boleh saya sarankan, kan kelihatan sekarang udah agak beruban, bukan? Beruban tipis, berarti sudah tanda-tanda kan? Orang dulu pernah bilang begini, hidup itu kalau bicara rambut cuma dua pilihannya, mau ubanan, ya, atau boleh ubanan atau rontok. Ya, biasanya cuma dua itu. Alhamdulillah, dua-duanya, ubanan juga, rontok juga. Itu artinya apa coba? Artinya harus siap-siap punya cita-cita yang lebih dahsyat lagi, ya kan? Menjadi orang yang terkenal di penduduk langit dan di dunia udah, dan menjadi orang yang siap-siap menikmati tempat terindah yang tidak akan terbayangkan, yaitu sorga. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Jannah. Ya, itulah untungnya ngobrol dengan pembawa acara Kiai gitu. Baik, Pak Tantowi, ini ya tentang Selandia Baru. Ini kan salah satu tempat yang Allah ciptakan sangat indah tuh ya. Kurang lebih sudah 4 kali tuh ke Selandia Baru tuh. Satu dulu datang undangan ceramah, yang kedua utusan dari negara juga dulu untuk dialog antar agama di sana. Oh, interfaith ya. Ya, kemudian yang ketiga waktu pengumpulan dana untuk masjid, waktu kita kumpul makan malam bersama. Dan yang keempat kemarin itu ya, yang alhamdulillah kita juga sempat jumpa. Ya. Nah, memang dari melihat, menyimak, kalau bagi orang yang mengerti semua ini ciptaan Allah, benar-benar nambah iman itu ke sana. Apa saja yang didapat oleh Pak Tantowi selama tugas di sana sebagai duta besar? Apa yang paling dapat gitu di hati? Ya, banyak yang mengatakan bahwa Selandia Baru ini diciptakan oleh Allah pada saat dia tersenyum, sehingga hasilnya seindah ini. Ya, banyak juga yang mengatakan inilah surga dunia. Meskipun bagi saya pribadi tidak ada apa-apanya. Tidak ada bandingnya yang namanya keindahan surga itu. Tapi bisa mendapatkan kesempatan melihat, tinggal dan bekerja di negara seperti Selandia Baru ini adalah sesuatu yang jauh di atas angan-angan saya ketika saya kecil begitu. Bisa saja orang seperti saya karena dorongan hasrat dan keinginan yang besar akhirnya menjadi seorang duta besar atau ditempatkan di luar negeri. Tapi belum tentu di Selandia Baru. Nah, tapi mendapatkan kesempatan untuk tinggal di sini, bekerja dan observasi apa yang terjadi di sini adalah sesuatu pengalaman yang tidak akan terlupakan, sekaligus seperti yang A sampaikan itu menambah keimanan. Begini, saya melihat orang di Selandia Baru ini adalah orang yang benar-benar tepat dititipkan oleh Allah alam seindah ini. Bayangkan kalau misalnya alam seindah ini, masyarakatnya itu tidak masyarakat seperti di Selandia Baru yang mempercayai betul bahwa ini adalah ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, yang sifatnya sementara, yang sesungguhnya ini adalah titipan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, setiap saya berbicara dengan orang Selandia Baru, ini yang tersampai, baik secara langsung atau tidak. Jadi kita ini wajib hukumnya menjaga alam ini. Kalau kita tidak bisa memperbaikinya, paling tidak membuatnya dalam keadaan seperti ini, agar supaya, ini kata mereka nih, anak cucu kita nanti bisa dapat menikmati negeri ini seperti kita menikmati saat ini. Itu luar biasa. Aduh, ini saya dengarnya aja pengen nangis nih kan. Itu luar biasa. Allah, luar biasa. Dan ini pembicaraan dari orang-orang yang pertama non-muslim. Dan kebanyakan pula di sini berdasarkan survei terakhir itu
51% itu tidak beragama, tapi pandang mereka terhadap menjaga alam itu luar biasa, sangat Islami. Lebih Islam daripada saya yang seorang Muslim. Bagaimana mereka melihat ke depannya itu seperti apa. Jadi, ucapan seperti ini ya adalah ucapan masyarakat yang tidak egois. Karena kalau mereka egois, mereka rusak aja alamnya. Ya, masa bodoh teing kan generasi berikutnya seperti apa. Tapi mereka tidak. Mereka tanamkan itu dan mereka memberi contoh baik kepada generasi muda, dan yang lebih penting lagi nih ya, memberi contoh kepada pendatang seperti saya. Jangan main-main dengan negara kami. Kami jaga dengan baik, kami rawat dengan baik, sehingga siapapun yang datang di sini dari bangsa dan negara manapun akan ikut aturan ini secara natural. Itu yang saya pelajari. Itu luar biasa. Nah, ini kita kalau dengar Selandia Baru, pasti yang dibicarakan pertama adalah keindahan alamnya. Padahal keindahan alam secara syariat itu akan terjaga kalau orang-orangnya juga memiliki komitmen yang berakhlak indah, betul? Betul. Nah, ini pasti tidak lepas nih dari kalau para rakyatnya seperti itu menghasilkan pemimpin berkualitas juga biasanya. Bagaimana pendapat Pak Tantowi dengan kepemimpinan di sana tuh, terutama yang sekarang ini? Ibu siapa namanya tuh? Ibu Jacinda Ardern. Aduh, mendengar dan melihat foto beliau tuh merasa respect sekali ya dengan semua tindakan-tindakannya, terutama waktu ada kejadian di Christchurch itu. Ya, ini kalau bisa saya sebut yang saya sampaikan tadi, pelajaran pertama, bagaimana masyarakat bisa menjaga alam yang menurut mereka hanya titipan saja buat generasi selanjutnya. Yang kedua, saya sebagai orang politik melihat bahwa ketika seseorang itu sudah memutuskan dirinya menjadi politisi, maka dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dia sudah memutuskan untuk menjadi seorang pelayan. Ya. Politisi di sini, latar belakangnya macam-macam. Ada lawyer sukses, ada pedagang sukses, ada profesional sukses, ya, macam-macam. Nah, ketika dia mendapatkan panggilan untuk melayani bangsa dan negaranya, maka modal tadi itu sekedar modal. Ketika dia terpilih menjadi anggota dewan, bekerja selama 3 tahun, atau nanti terpilih lagi, maka konsentrasi dia adalah melayani masyarakat. Nah, karena konsepnya itu, politisi itu adalah pelayan, maka siapapun yang menjadi politisi, kemudian menjadi menteri, menjadi perdana menteri, itu bagi mereka amanah, karena mereka berasal dari rakyat, dan menjadi politisi itu sebagai pelayan rakyat. Bagi mereka menjadi menteri, kemudian menjadi perdana menteri, itu sekedar promosi atau elevasi dari penugasan mereka sebagai pelayan rakyat tersebut. Sehingga siapapun yang menjadi menteri, perdana menteri di sini, sekalipun perdana menteri, itu tidak berjarak dengan rakyatnya. Ya, tidak berjarak. Nah, tidak berjarak ini mungkin sulit dilakukan di negara-negara lain karena faktor keamanan. Nah, di sini mengapa bisa? Bisa karena rakyat itu tidak ada keinginan untuk mengganggu politisi, menteri, ataupun perdana menterinya. Tidak ada. Karena bagi mereka, ada orang yang mau menjadi politisi saja, mereka udah bersyukur. Ada orang yang mau menjadi pelayan kita. Ya, nah, ini luar biasa. Sulit kita dapat dari negara-negara lain. Dari satu negara, kita tidak usah sebut negaranya apa, yang jabatan politik itu adalah jabatan untuk dilayani, untuk menjadi orang yang posisinya di atas, disembah, dihormati, dan dilayani. Maka magnitude-nya pasti akan berbeda dengan apa yang terjadi atau yang saya lihat di Selandia Baru. Itu pelajaran kedua yang saya dapat. Stop, ini luar biasa. Saya harus menikmati nih obrolan ini ya, karena ini obrolan yang dalam dan berkualitas. Jadi
Benar kalau tadi ini sejujurnya ya air mata ini teh mau keluar aja karena tahu ilmu kepemimpinan. Rasulullah kan bersabda begini, Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi siapapun yang mau masuk ke dalam dunia kepemimpinan itu adalah dunia berkhidmat, melayani. Dunia posisinya bukan di atas, tapi di bawah yang mengeluarkan segenap daya, pikiran, tenaga, potensi untuk melayani. Itulah arti kepemimpinan dalam Islam. Ya. Dan kalau seorang pemimpin seperti itu, mesti yang dilayani itu sayang kepada yang melayaninya. Ya, apalagi kalau yang melayaninya ini all out, ikhlas, dan orang kan senang pada prinsipnya dilayani itu. Ya. Benar. Jadi bagaimana mungkin mau mengganggu pemimpin yang melayaninya kalau dengan adanya pemimpin itu dia malah jadi lebih terbantu urusan hidupnya. Masya Allah ya. Jadi tidak rumit untuk memecahkan masalah kenapa pemimpinnya itu tidak diganggu. Ya enggak, karena para rakyatnya merasa bersyukur. Begitu ya. Di sini pemandangan yang sangat biasa melihat menteri itu turun dari pesawat ya, di airport ini tanpa pengawalan seorang pun. Jadi keluar saja dia seperti penumpang lain. Kemudian sangat biasa melihat seorang menteri jam makan siang itu dari kantornya menuju kafe itu jalan kaki sendirian. Ya, saya pernah pertama kali saya terkaget-kaget melihat Jacinda Ardern dalam satu rapat dengan kami para duta besar. Kemudian kami ngantar beliau ke pintu depan dari ruang pertemuan itu. Kaget saya ketika saya lihat pacarnya waktu itu ya, sampai sekarang masih pacar itu, ya nunggu di depan pakai mobil Jeep Hyundai yang sangat sederhana. Masuk pas si Perdana Menteri di situ dan pergi tanpa pengawalan. Just like normal and regular people. Masya Allah. Ya, ini hanya bisa terjadi sekali lagi seperti yang kita bahas tadi. Ketika seorang itu menjadi pemimpin adalah seseorang yang memang terpanggil dan rakyat itu merasa bersyukur dan berterima kasih ada orang yang mau menjadi politisi. Bahwa dia akhirnya menjadi menteri, kemudian menjadi Perdana Menteri, itu adalah elevasi dari karir politik dia sesungguhnya. Tapi pintu masuknya itu adalah politisi. Masya Allah. Dan memang kalau rakyat begini berarti bagaimana pemimpinnya juga produk dari rakyat itu. Kalau rakyatnya sudah punya karakter yang baik, berarti yang terpilih menjadi politisinya juga adalah dari hasil karakter-karakter yang baik. Bisa Benar. Dilihat apa kelebihan ini Mbak Jacinda ini? Kelebihannya itu secara duniawinya ya, kepemimpinan gitu. Ya, compassionate. Jadi sangat dekat, sangat berempati dengan rakyat, dan itu tidak pura-pura. Jadi apa yang dia lakukan ya, seperti kemarin itu pada waktu penembakan di Christchurch 15 Maret tahun 2019, dia refleks aja, tiba-tiba datang bertemu dengan umat Islam, baik keluarga korban maupun umat Islam lainnya. Dia pakai ini aja, pakai kerudung. Itu adalah suatu tindakan sederhana, tapi sangat meaningful dan sangat dalam. Fotonya beredar di mana-mana. Dan itu bukan sebuah rekayasa. Jadi dia tergerak saja bahwa ketika berhadapan dengan umat muslim, untuk menghormati umat muslim itu, dia pakai kerudung. Dan luar biasa terlihat auranya semakin cantik. Nah, jadi saya melihat Jacinda ini, walaupun ketika dia pertama kali menjadi Perdana Menteri 2 tahun yang lalu, usianya baru 37 tahun, masih sangat muda, tidak punya pengalaman, semua orang itu mencibirlah akan dibawa kemana negara ini dipimpin oleh seorang yang tidak berpengalaman, perempuan pula. Tapi ketika dia berhasil merubah krisis, penembakan Christchurch itu kan krisis besar itu bagi negara ini. Bagaimana negara yang sempat menjadi ranking 2 teraman di dunia, tiba-tiba ada teroris menewaskan 51 umat Islam. Ini kan ujian besar. Jika dia tidak bisa mengkonversi krisis ini menjadi sebuah opportunity, dia akan dibully. Dia akan dibully,
negara ini akan dibully habis-habisan, paling tidak oleh negara-negara Islam. Tapi dengan kecanggihannya, dan lebih penting lagi itu adalah sincerity-nya. Ya, hatinya berbicara, sehingga masyarakat itu bisa menangkap aura di wajahnya, sehingga krisis yang besar itu bisa dikonversi menjadi, mohon maaf, panggung besar bagi dia, yang melahirkan seorang pemimpin baru dari suatu negara kecil yang ada di ujung dunia. Nah, begitu juga COVID-19 ini kembali melahirkan Jacinda yang baru lagi. Jacinda yang berhasil menavigasi COVID-19 ini demikian cepat, demikian efisien, demikian taktis, sehingga WHO pun mengakui salah satu negara yang paling berhasil dalam menanggulangi COVID-19 ini adalah Selandia Baru di bawah Jacinda Ardern. Jadi compassionate-nya itu, empatinya itu yang membuat dia itu kelihatan berbeda. Kemudian kedua, tegas, meski dia perempuan, tegas. Jadi berhadapan dengan media yang keras, berhadapan dengan oposisi yang berpengalaman, dia ketika menurut dia benar, maka dia akan jalankan tanpa lihat kanan dan kiri, apalagi ke belakang. Nah, ketiga, ini modal dia juga secara duniawi yang saya lihat. Dia ini seorang public speaker yang, kita kan sama-sama public speaker, ya. Jadi kalau kita itu memang secara alamiah ketika ada orang berbicara, alam bawah sadar kita tuh melakukan penilaian. Kemudian kita melakukan, ya betul, kita melihat kata demi kata, ya diksi yang dia pergunakan. Itu tuh alamiah lah di kita. Begitu juga saya ketika saya lihat dia pidato, luar biasa ini orang. Ya, luar biasa. Diksi yang dia pakai, emosi, dan yang paling penting itu underlying factornya itu adalah hatinya, seperti saya bilang. Sincerity-nya itu yang membuat apapun yang dia katakan itu bermakna dan masuk ke relung masyarakat. Masya Allah, Masya Allah. Duh, ini kalau sudah bicara kepemimpinan, aku suka senang sekali, karena walau bagaimanapun kan kita ini kullukum ra'in, kalian ini semua pemimpin, dan kalian semua akan ditanya kepemimpinannya. Kalau Rasulullah SAW kan itu juga memiliki 4 ciri kepemimpinan. Satu adalah beliau itu adalah orang yang empat ini adalah tabligh, amanah, fatonah, dan sidik. Yang pertama sidik. Jadi Rasulullah itu pemimpin yang benar antara perkataan, perbuatan, dan hatinya itu klik. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik itu harus niatnya benar, pikirannya benar, perkataannya benar, perbuatannya benar, dan didasari dengan hati yang benar. Jadi akan ada pemimpin yang benarnya cuma ngomong aja, ya, tapi kelakuannya nggak benar, hatinya lebih nggak benar lagi. Tapi the power of leadership itu adalah dari hati yang benar, sikap benar, dan komitmen untuk melakukan hal yang benar, dan untuk komitmen menjadikan segala urusannya jadi benar. Sidik ini. Yang kedua adalah amanah. Jadi menyadari bahwa kepemimpinan ini bukan posisi, tapi kepemimpinan ini sebuah tanggung jawab. Jadi tidak tertarik bagi penghormatan, kekaguman orang, itu mah kecil lah. Tapi sesuatu yang besar itu bagaimana bisa bertanggung jawab atas kepemimpinan yang diembannya. Nah, itu pikiran kepemimpin sejati itu begitu menurut Rasulullah. Dan yang ketiga adalah fatonah. Fatonah ini adalah smart, profesional, melakukan sesuatu dengan segala yang terukur, terencana dengan sangat baik dan berkelanjutan. Sehingga semua diperhitungkan dengan matang, cermat, detail, dan juga hasilnya tuh optimal, smart. Dan yang keempat adalah tabligh, kemampuan menyampaikan. Nah, tabligh tadi itu bicaranya, sikapnya sudah merupakan penyampaian sesuatu yang sangat bulat, mantap, sehingga orang itu bulat percaya, mantap. Kemampuan komunikasi yang hebat. Nah, inilah yang dimiliki Rasulullah SAW. Itu si Mbak Jacinda tuh kalau dikasih hidayah aja, udah nih, lewat para pemimpin Islam sedunia sepertinya nih. Iya kan?
Kalau beliau dibuka hatinya oleh Allah, mengenal Allah dengan baik, mengenal indahnya Islam, kelihatannya akan lahir nih seorang pemimpin yang tangguh dan betul-betul dengan dasar keimanan. Ya, kita doakanlah. Amin, amin, amin. Ini menarik nih. Nah, sekarang ngobrol tentang COVID-19, situasi terakhir bagaimana di sana? Ya, kita 2 hari yang lalu meninggalkan Pakai tanggal. tanggal 2 hari yang lalu tanggal 28 April kita meninggalkan lockdown setelah 5 minggu kita dikurung di rumah, dan 2 minggu ke depan kita turun ke level 3. Level 3 ini tidak begitu jauh protokolnya dari segi keketatan dibandingkan dengan level 4 atau lockdown. Pada level 3 ini bedanya orang-orang sudah boleh berkantor. Jadi 2 hari yang lalu itu sekitar 400.000 pekerja sudah kembali ke kantor masing-masing, namun mereka dibatasi oleh protokol yang sangat ketat, terutama di distancing atau jaga jarak. Kemudian para pekerja yang bekerja pada sektor yang bersentuhan langsung dengan customer, seperti tukang potong rambut, ya, salon, dokter gigi, dan segala macam itu masih belum boleh bekerja sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. Sekolah sampai dengan kelas 10 sudah masuk kemarin, dan restoran, ini yang paling penting, ini adalah restoran, kafe itu udah buka semua sejak 2 hari yang lalu, sejak lockdown dibuka, namun hanya untuk melayani pemesanan online. Jadi orang pesan online, kemudian datang ke restorannya untuk pick up atau ambil, baik melalui drive-thru maupun langsung. Jadi sedikit longgar, tapi tidak benar-benar longgar, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Jacinda bahwa peperangan kita melawan COVID-19 ini belum selesai. Namun kita boleh cukup bangga, angka terinfeksi, angka meninggal turun tajam. Ketika lockdown belum diberlakukan itu, kasus itu, yang terinfeksi itu, baik positif maupun yang mungkin, itu angkanya itu 150, 120, 100. Namun ketika lockdown diberlakukan, itu turun tajam hingga hari ini itu kasusnya cuma 5, 2 gitu. Jadi single digit. Jadi ini membuktikan bahwa sementara belum ada vaksin, maka obat yang paling mujarab itu adalah pemutusan rantai penularan. Melalui apa? Ya melalui distancing. Yang manifestasinya itu bisa dalam bentuk PSBB, bisa dalam bentuk karantina wilayah, atau ekstrimnya dalam bentuk lockdown. Demikian. Berarti efektif gitu ya. Itu memang kesadaran awal untuk melockdown itu segera waktu itu ya? Ya, salah satu kunci sukses mengapa Selandia Baru ini sukses dalam menanggulangi COVID adalah pertama kali mereka ini nutup border dulu. Oh, jadi yang pertama ditutup itu malah bordernya dulu ya, pelabuhan, airport. Dan bukan suatu keputusan yang mudah untuk satu negara yang income terbesarnya itu adalah pariwisata. Bukan keputusan yang mudah. Nah, di sini Jacinda saya lihat luar biasa, tutup. Nah, pengecualian hanya kepada negara-negara Pasifik yang ada di sekitarnya itu. Tapi karena banyak terjadi cekcok antara orang Pasifik dan non-Pasifik di airport itu, akhirnya disamaratakan saja. Tidak boleh ada international traveler masuk ataupun transit ke Selandia Baru hingga saat ini nih. Jadi bagi dia, karena virus itu tidak jalan sendiri, namun dibawa orang, dibawa carrier. Jadi cara yang paling tepat itu adalah menutup border, menutup pintu agar tidak ada yang masuk kecuali returning permanent resident atau returning citizen. Nah, returning citizen pun ketika masuk ke sini wajib hukumnya untuk karantina baik mandiri maupun ditentukan pemerintah selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu dicek, setelah ternyata negatif, baru dia boleh kembali ke keluarga atau ke lingkungannya. Ini sebenarnya kunci suksesnya. Nah, kemudian kedua, pemberlakuan lockdown. Lockdown ini tidak mungkin sukses kalau rakyat tidak mendukung. Kalau rakyatnya tidak disiplin, mau dikasih duit pun rakyatnya gitu ya, dikasih subsidi,
kalau rakyatnya masih suka kelayapan, ya, berkeliaran untuk segala hal lah, ya, maka lockdown ini tidak mungkin bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi memang Jacinda ini ketika sadar betul bahwa virus ini datang dari luar, udah nggak mikirin ekonomi, nggak mikir apa-apa, stop aja dulu. Yang penting berhenti virus itu masuk, obati yang sudah di dalam, ya nggak, perkara ekonomi. Jadi ada presiden mana tuh di sebuah negara, kami ini katanya kalau ekonomi sudah mati, kami insya Allah sanggup membangkitkan lagi. Tapi kalau orang-orang pada mati, nggak bisa kami bangkitkan. Nah, luar biasa ya, dan rakyatnya patuh juga di sana ya, patuh ya. Ya, keputusan lockdown itu bukan keputusan yang mudah. Karena kita tinggal di negara seindah dan senyaman Selandia Baru pun berada pada lockdown itu memang bukan yang mudah. Jadi godaan untuk keluar, ya, godaan untuk melanggar, terutama di negara seperti Selandia Baru di mana alamnya indah, kalau matahari keluar itu orang pengen keluar, ya kan. Nah, di sini godaannya. Jadi bukan sekedar godaan ekonomi sesungguhnya, tapi godaan untuk melampiaskan keinginan kita menikmati luar ruang itu tidak kalah besarnya dibandingkan godaan-godaan lainnya. Namun sekali lagi rakyat di sini sudah terlatih memang untuk disiplin dan hormat serta patuh kepada pimpinannya. Ya, karena pemimpinnya dipercaya punya kemampuan memimpin, ya jadi percayalah, kita kalau dimanapun ada pemimpin dan pemimpinnya mantap, ya enak, kita senang ya nggak? Naik mobil, kalau supirnya meragukan, kita mau turun aja. Rewel. Baik, Pak Tantowi, ada nggak orang Indonesia yang jadi kena COVID di sana? Nah, syukur alhamdulillah dari 7.000 warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru, sampai dengan hari ini belum ada berita yang masuk ke kami yang terpapar virus ini. Jadi mudah-mudahanlah insya Allah sampai dengan virus ini hilang, tidak ada warga negara Indonesia yang terpapar. Nah, salah satu kuncinya itu adalah saya berani mengatakan bahwa warga negara Indonesia di Selandia Baru ini patuh kepada himbauan pemerintah. Mereka betul-betul disiplin ketat, bahkan radikal sekali. Tidak mau ketemu siapapun, ya, kecuali orang dalam gelembungnya atau bubble-nya. Strategi yang dipakai oleh pemerintah dalam menyikapi COVID ini adalah act like the one you are infected. Jadi berperilakunya seolah-olah kalian itu adalah orang yang sudah ada COVID-nya gitu. Nah, jadi ini yang membuat mereka tidak mau keluar rumah karena takut nularin orang lain, ya, kecuali untuk kepentingan yang benar-benar mendesak. Nah, saya sangat bangga dengan seluruh warga negara kita di sini yang sangat patuh dan menjadi contoh yang baik. Ini terus saya pompakan kepada seluruh warga negara kita di sini, patuhi anjuran pemerintah, dan inilah salah satu momentum bagi kita untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia itu salah satu dari penduduk Selandia Baru yang patuh terhadap anjuran pemerintah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terakhir Ramadan di sana, musim apa sekarang? Ini bulan Ramadan ini? Kita ini autumn, peralihan dari musim panas ke musim dingin. Aduh, enak dong ya suasananya. Aduh, kita imsak itu jam 5.40. Enak-enaknya dong. Iya, buka puasa 5.40. Jadi kurang lebih 12 jam. Jadi berpuasa di musim seperti ini itu ibarat hari biasa tapi tanpa makan siang, gitu aja. Oh, karena gitu. Ya 5.40 itu kan sarapan pagi sebenarnya, 5:30 gitu kan, sama juga dengan sarapan pagi. Terus nanti 5:30 kita udah buka lagi. Jadi hari biasa, cuman tanpa makan siang. Jadi kalau ada nggak puasa dong, keterlaluan itu, sudah dibuat enak begini oleh Allah masih nggak puasa juga. Dan cuacanya juga sejuk ya, tapi pahalanya luar biasa, benar-benar Masya Allah. Apalagi cuman agak sedih karena Ramadan kali ini untuk pertama kali berbeda jauh dibandingkan Ramadan sebelumnya. Jadi kita itu dalam
rangka untuk memompa semangat silaturahmi antara sesama warga negara Indonesia, wabil khusus umat muslim dan muslimahnya itu, kita itu ngadain tarling, taraweh keliling di rumah-rumah warga, terus KBRI itu biasa memulainya, kemudian di tengah KBRI, tutup KBRI lagi, kemudian di rumah duta besar, kita kumpulkan warga kita, datang 100 sampai 200. Nah, indahnya Ramadan itu yang non-Islam pun itu hadir pada waktu buka puasa. Mereka ikut merayakan dengan kita. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya dilanjutkan dengan tauziah dan taraweh. Nah, tahun ini nggak ada itu semuanya. Bahkan Idul Fitri pun tidak ada sholat idnya. Jadi semua dilakukan di rumah saja. Insya Allah lah, pahalanya sama aja dengan ketika kita melakukannya secara berjamaah. Wow, iya kan kalau kita biasa melakukan sesuatu kebaikan, terus terhalang kita melakukan kebaikan itu karena suatu kondisi yang di luar kemampuan kita, pahalanya sama. Seperti orang yang biasa tahajud, suatu saat Allah takdirkan dia sakit, tidak bisa bangun, itu tetap aja dicatat tahajud. Orang yang biasa ke masjid, lalu ada wabah begini, dia tidak ke masjid, padahal dia niat ke masjid, pahala. Dia biasa ke masjid juga pahala. Jadi kalau dari segi pahala tidak ada masalah, ya karena Allah sudah tahu kebiasaan dan niat kita. Mungkin Allah ingin memindahkan dengan suatu keadaan di mana kita dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat wawasan baru. Di antaranya dengan ini, Cep Njum ini ya. Sekarang Njum ini ternyata, waduh, pikir, wah saya senang nih, tidak banyak kegiatan dakwah, Masya Allah sekarang tuh ini. Karena sekarang dakwah lebih mudah dengan Mr. Njum ini ya. Dari seluruh dunia ini KJRI mengundang termasuk dari Umi ini. Umi namanya apa tuh? Umi ya. Ya, umat itu juga lagi Indonesia ya. Nunggu jadwal ya, nunggu pembagian jadwal karena dari pagi sampai malam tuh. Ini ada Njum ini silaturahim ya, Masya Allah. Baik ini, jadi saya sangat luar biasa bersyukur dengan silaturahim ini. Kalau AA boleh memberikan saran ya, dari tadi cita-cita yang terkabul, sekarang di-upgrade cita-citanya dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Ingin menjadi hamba yang terkenal di kalangan penduduk langit, berarti ini orang yang dicintai Allah ya, waliullah kan gitu. Kalau Allah cinta ke seorang hamba kan Allah berfirman begini, panggil malaikat Jibril, Jibril aku cinta si fulan orang ini. Malaikat Jibril mencintainya, kemudian malaikat Jibril memberitahu semua malaikat yang ada di alam semesta. Ini adalah hamba kecintaan Allah, maka cintailah. Waduh, semua cinta. Diturunkan juga di bumi, itulah sebabnya waliullah itu kalau meninggal tubuhnya utuh. Tidak dimakan belatung. Kenapa? Karena semua makhluk cacing, belatung, tanah, termasuk COVID-19 tahu ini adalah kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Semua tahu tuh. Makanya tidak bisa busuk badannya ya. Karena belatung-belatungnya juga tidak akan mau dia berbuat sesuatu yang buruk terhadap atau yang tidak Allah perintahkan terhadap kekasihnya. Nah, itulah untungnya jadi orang terkenal di akhirat nanti ya. Nah, dan ada orang yang tidak terkenal di dunia udah keburu terkenal di sana. Dan ada juga yang terkenal di dunia nggak terkenal sama sekali di sana. Aduh. Nah, karena kita udah garisnya begini, diuji dengan terkenal di dunia sebagian orang, maka sekarang kita harus mati-matian berusaha menjadi orang yang terkenal di kalangan penduduk akhirat, penduduk langit, sehingga suksesnya sukses betulan. Dan kalau di surga dunia sudah kelihatan segini indahnya, sekarang udah ngebet lah dengan surga akhirat, apalagi udah mulai putih, begitulah ya. Terima kasih nih Pak Tantowi. Mungkin ada pesan-pesan nih bagi para pemirsa rakyat Indonesia yang menyimak, apa nih di dalam situasi terakhir begini, COVID dan Ramadan ini, silakan. Ya, saya hanya ingin menggunakan kesempatan yang sangat berharga ini untuk menghimbau segenap saudara-saudara saya di Indonesia. COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak
pernah diperkirakan. Jadi ada istilah unprecedented, ada presedensnya. Baru pertama kali seluruh dunia terkena COVID-19. Jadi mohon bisa dimengerti jika banyak negara, banyak pemimpin yang tidak siap. Nah, di sini dibutuhkan pengertian dari kita semua, karena pengertian itu akan menjadi underlying factor sikap kita terhadap pemerintah. Jika kita mengerti bahwa ini unprecedented and no one gets prepared, maka kita tahu memposisikan kita terhadap pemerintah seperti apa. Betul, setiap pemerintah itu ada celah kekurangannya, tapi tidak ada pemerintah yang tidak bekerja. Saya lihat negara apapun, negara sosialis, komunis, demokratis, itu semua bekerja dengan cara masing-masing. Kemudian kisah sukses di satu negara belum tentu bisa direplikasikan di negara lainnya, karena lain padang, lain belalang, gitu ya. Membandingkan Selandia Baru dengan Indonesia tentu tidak bijak, karena terlalu banyak perbedaan antara Selandia Baru dengan Indonesia, terutama di orangnya. Tadi kita dari awal sudah berbicara bagaimana orang yang tinggal di Selandia Baru ini adalah orang yang memang pilihan, orang yang bisa menjaga alamnya. Nah, ini aja menjadi sesuatu pelajaran bagi kita. Jadi, mari kita bersama-sama, seluruh stakeholder yang ada, bergerak bersama untuk memerangi COVID-19 ini. Kesuksesan dari Selandia Baru adalah semua bergerak serentak. Pemerintah, parlemen, media, dan yang paling penting rakyat. Total football, totalitas di sini, semua bergerak. Tanpa itu, missing satu aja, sulit kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu saja, saya terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dengan baik oleh saudara-saudara kita di Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah para pemirsa yang budiman, berkah Ramadan kita dapat pengalaman, ilmu, dan juga kita memiliki tambah wawasan lah, walaupun kita belum ke Selandia Baru, tapi Allah ciptakan Selandia Baru dengan alamnya, dengan orang-orangnya. Kita sebagai umat Islam punya kewajiban untuk belajar dari manapun sepanjang itu adalah kebaikan, ya. Dan jangan sungkan belajar dari manapun, dan juga harus menjadi bahan tafakur diri. Jangan-jangan kita udah merasa Islam tapi ternyata masih jauh dari nilai-nilai Islam yang semestinya. Nah, Allah berikan contoh tuh, beberapa negara tidak kenal Islam dengan bersihnya, disiplinnya, kebaikannya. Bisa seperti itulah kita yang merasa Islam, jangan sampai perasaan Islam itu membelenggu kita dan menutup mata kita untuk melihat pelajaran dari Allah dari negara-negara yang ada di sekitar kita. Kita doakan juga supaya saudara-saudara kita di Selandia Baru yang sudah bagus seperti itu diberikan hidayah, taufik, sehingga kebaikannya bisa jadi bekal akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Tantowi Yahya, terima kasih para pemirsa yang budiman. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wahai Allah, berkahi pertemuan ini, jadikan semua ini menjadi jalan yang mendatangkan keridhoan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Tantowi, semoga menjadi orang yang terkenal di langit, di penduduk langit, dan bisa bertemu di tempat yang tidak tertandingi indahnya, yaitu di sorga. Bersama kami semua, ya para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.